Ya, netralitas perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa merupakan harga mati dalam pemilu 2024. Ketidaknetralan perangkat desa merupakan ancaman bagi demokrasi. Namun hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada hari Minggu kemarin di mana puluhan ribu anggota Forum Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di mana sebagian anggota forum merupakan perangkat desa yang masih aktif diduga mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dan untuk membahasnya lebih dalam terkait benar atau tidaknya perangkat desa memberi dukungan pada salah satu pasangan Capres-Cawapres, kita sudah terhubung bersama Sekretaris Nasional Desa Bersatu, ada Pak Sunan Buhari, dan Waketum DPP Partai Perindo, ada Pak Boyke Nofrizon. Selamat sore Pak Sunan dan juga Pak Boyke, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Ya, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi Bawaslu, namun hingga kini belum ada satupun komisioner atau anggota Bawaslu yang merespon untuk bergabung di dialog kita pada sore hari ini. Saya ingin bertanya ke Pak Sunan terlebih dahulu. Pak Sunan, ini mungkin pertanyaan ini sudah berulang kali dilontarkan kepada Anda, namun saya ingin memastikan kembali jawaban Anda. Kalau menurut Anda dari acara kemarin yang ada di Jakarta yang dihadiri oleh ribuan perangkat desa dan dihadiri oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka, apakah ini merupakan bentuk deklarasi kepada Prabowo dan Gibran? Karena kalau kita lihat dari ID card, kemudian juga dari undangan, ini juga terpampang foto Prabowo Gibran, kemudian ada juga beberapa peserta yang mengenakan atribut Prabowo Gibran. Ya, terima kasih. Maaf, suara saya agak serak karena kemarin habis untuk demonstrasi depan gedung DPR MPR. Saya korlap aksi. Ya. Tapi bisa didengar ya? Ya, silakan Pak. Ya, oke. Jadi perlu kami garis bawahi terkait dengan pernyataan Abdul Majid dulu ya. Itu kalau pengen tahu legalitas, jangan cuma bisa ngomong di publik cari panggung dari panggung yang kami siapkan gitu. Mana Anda punya legacy di bawah gitu. Kita ini ADESI ya, salah organisasi yang punya SKT dari Kemendagri. Jadi kami ini sah. Kalau ada yang mengatakan itu tidak sah, tolong belajar tentang hukum tata negara dulu, baca juga undang-undang ormas. Itu yang perlu saya sikapi pertama. Tapi kami tidak mau berdebat ya, dan itu tidak penting sebenarnya. Terus yang kedua, terkait dengan kegiatan tanggal 19 November itu Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang merupakan wadah perjuangan, alat perjuangan bagi 8 organisasi desa yang ada di Indonesia ini menyatukan diri dalam konsep perjuangan desa bersatu kan, untuk mewujudkan cita-cita kami sebagai para pemimpin desa, penggerak desa dan masyarakat desa di dalam rangka untuk membangun Indonesia di masa depan. Nah, kalau ditanyakan terkait dengan apakah kemarin itu kegiatan silatnas murni atau deklarasi, ya kami katakan bahwa kami melaksanakan kegiatan silatnas desa nasional gitu. Persoalan ada pihak-pihak yang menyatakan kami melaksanakan deklarasi, ya silakan saja gitu loh. Kami tidak akan membantah. Kami distempel pun sebagai pihak yang tidak netral, ya kami akan terima gitu. Itu saja sebenarnya. Baik, Pak Sunan, tapi Anda menyadari tidak bahwa acara seperti ini berpotensi mendulang sorotan karena digelar jelang kampanye pemilu yang belum dimulai, kemudian juga dihadiri oleh salah satu cawapres, dalam hal ini adalah Gibran Rakabuming Raka, dan di mana di dalam Undang-Undang Desa dan juga Undang-Undang Pemilu, perangkat desa harus netral dalam gelaran pemilu. Ya, harusnya kita mengapresiasi Desa Bersatu, ya kan, yang tidak melakukan deklarasi secara frontal gitu di depan publik, karena kami
diingatkan bahwa marah kami ini kan di desa sangat besar untuk mempengaruhi publik, mempengaruhi suara desa di dalam rangka memilih calon tertentu gitu loh. Loh kalau kami kemarin tidak ingat dengan marwah kami, tentu kita akan lakukan seperti itu karena kita tahu bahwa masyarakat desa juga terkait dengan undang-undang pemilu juga tidak terlalu mengerti. Yang mereka tahu bahwa mereka punya mimpi, ya, mereka punya cita-cita, aspirasi mereka, ya kan sudah ditawarkan kepada ketiga calon dan calon, ya kan, yang sekiranya bisa mewujudkan aspirasi desa, ya tentu akan mendapat dukungan. Seperti itu. Baik, saya ingin ke Pak Boyke. Pak Boyke, tadi Pak Sunan menjelaskan dan membantah bahwa acara yang dihadiri oleh ribuan perangkat desa kemarin bukanlah suatu deklarasi terhadap capres dan cawapres tertentu. Kalau Anda sendiri menilainya seperti apa nih Pak Boyke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama gini ya, kalau kita bicara undang-undang itu terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentunya di pasal 29 huruf D disebutkan secara jelas dan secara terbuka dilarang untuk ikut serta, kepala desa itu dilarang untuk ikut serta dan garis miring atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan garis miring atau pemilihan kepala daerah. Jadi itu sudah jelas bahwa itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 20. Nah, secara jelas itu terbuka. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa itu bentuk silatnas. Oke, silatnas itu silaturahmi nasional itu bersifat internal. Jangan di situ seluruh jajaran kepala desa yang terakomodir oleh satu organisasi namanya APSI, ya. Nah, kalau di situ lalu ada salah satu calon pasangan capres atau cawapres yang hadir, tentu kan kesimpulannya berbeda, sangat berbeda. Ditambah lagi dari Pak Sunan tadi ya, Bang Sunan ya, dikatakan bahwa kami telah menyampaikan aspirasi kami kepada 3 calon terkait calon yang akan bertanding capres. Tapi ternyata diapresiasi oleh capres nomor 2, katanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Loh, kalau kita mengerti tatanan hukum di Republik ini, tentunya tidak boleh ditawarkan dong bentuk dukungan. Kita menawarkan, sedangkan bahwa undang-undang itu sudah baku dan sudah tidak bisa lagi disebut-atik. Mengatakan kepala desa tidak boleh berpihak. Kepala desa sebagai wasit, yaitu aparatur negara. Dia bentuknya sebagai wasit, netralitas. Tidak boleh dimobilisasi dan dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan sekelompok. Kalau kita mengerti tatanan dalam memahami tentang undang-undang negara, kalau tidak memahami itu, tolong baca lagi aturan negaranya. Tolong buka lagi bukunya untuk dibaca. Jelas-jelas dikatakan, kalau memang disampaikan tadi Pak Sunan mengatakan bahwa kita sudah menyerahkan, menawarkan kepada para calon-calon yang akan bertanding, lalu diapresiasinya oleh orang yang mengapresiasi. Di situ kan yang hadir Prabowo dan Gibran ya. Yeah. Nah, secara etik ya, secara etik dan secara aturan hukum itu tidak tepat dan tidak diperbolehkan, sangat tidak diperbolehkan. Secara jelas ya. Di situ ada satu kehadiran salah satu kandidat calon Gibran. Kedua, pada posisi kartu nama nempelnya saya sudah jelas bahwa ini dukungan terhadap Prabowo, Subianto dan Gibran Rakabuming Gibran. Lalu yang ketiga, host yang membawakan acara itu secara berkali-kali mengatakan hidup Prabowo Gibran, dukung Prabowo Gibran. Loh, kok ini mesti ditutup-tutupin? Apalagi narasi yang akan disampaikan, narasi kebohongan apalagi yang akan disampaikan ke publik gitu. Secara jelas dan terbuka kok itu telah disampaikan. Baik. Jadi menurut saya kita berpikir objektif, kita bicara netralitas ya. Tolong dong, jangan dibawa-bawa teman-teman yang namanya itu kepala desa
untuk dimobilisasi dan dikapitalisasi masuk pada dunia politik praktis menuju 2024 nanti. Kenapa? Karena itu jelas melanggar undang-undang negara. Baik. Itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 soal tata cara mengenai kepala desa itu tersendiri. Baik. Jadi kita berdebatnya di situ ya. Jadi ya. Oke, Pak Sunan, sebelumnya pihak Anda disebut memang sudah menawarkan dukungan kepada 3 paslon, namun kemudian hanya direspon oleh paslon nomor urut 2, dan padahal perangkat desa ini dilarang untuk melakukan mobilisasi untuk kemudian masuk ke politik praktis ataupun mendukung salah satu paslon tertentu di pemilu 2024. Tanggapan Anda, Pak Sunan? Diksinya harus diluruskan ya. Jadi yang kami tawarkan ini program, bukan ajakan untuk kampanye bersama. Jadi Desa Bersatu ini membawahi program yang diusulkan oleh 8 organisasi desa. Saya sebut ABDESI, ya kan, PPDI, PAPSI, terus APEPNAS, Kompak Desi, itu Parade Nusantara. Jadi mereka ini membawa program itu. Nah, program desa ini di masa depan, ya kan, yang menyambut ini memang calon yang seperti yang bisa begitu, Kanda. Itu jualan namanya, Kanda. Ini kan menjelang pemilu, jangan jualan dulu. Karena kita ngerti, siapapun pemimpin terpilih di Indonesia nanti, pastinya akan terus memajukan desa terkait. Pasti deh, baik terpilihnya itu Mas Ganjar, terpilih Pak Prabowo, terpilih Mas Anies, pasti demi kesejahteraan masyarakat desa dan juga kepala desa. Tapi jangan dijual di awal dong, ini kan menjelang pemilu. Silakan Pak Sunan, boleh ditanggapi. Ya, pada intinya begini, kan, bahwa kami ya kan sudah beritikat baik itu. Nah, awalnya akan deklarasi besar-besaran, ya kan, tetapi ketika konteks itu menyalahi aturan, ya kita legowo. Coba ini dibaca secara terpisah antara konteks acara resmi, ya kan, dengan konteks yang acara permulaan gitu. Adapun yang sempat terekam sorot kamera itu bukan acara resmi. Saya punya buktinya. Yang acara resmi itu tidak ada deklarasi, ya kan, tidak ada alat peraga kampanye. Karena konteks ini yang harus kita pahami bersama. Jadi tidak melulu bahwa menjadi sebuah justifikasi, ya kan, sehingga ini juga akan menimbulkan polemik. Ingat loh, ketika misalnya aparatur pemerintahan desa terus-menerus disalahkan, mereka bukan semakin kendor, mereka akan semakin solid, karena mereka merasa bahwa mereka menjadi pihak yang sering sekali disalahkan dari berbagai aspek politis. Dan kita harus tahu saya ingin ke Pak Boyke. Kalau tadi kepala desa, perangkat desa tidak boleh cawe-cawe dalam pemilu, itu salah. Kita harus cawe-cawe, kita harus terlibat secara langsung. Baik, Pak Boyke, apa risikonya jika perangkat desa memihak salah satu paslon? Gini. Kanda, Sunan yang terhormat, cawe-cawe dalam pemilu itu dalam bentuk pengkontrolan. Pada saat pilpres terjadi, pada saat pemilu pada terjadi, tidak boleh memblokir. Gitu loh, jadi dipahami dulu soal konteks isi dari undang-undang itu. Nggak boleh loh, Kanda. Itu nggak boleh dong. Nah sekarang satu, kedua saya mau tanya, ketika misalnya kita tidak menyalahkan kepala desa dong, mereka tidak salah, mereka menjadi objek yang dimanfaatkan. Itu satu, mereka menjadi objek yang dimanfaatkan oleh segelintir kelompok. Mereka mungkin tidak paham itu, tapi mereka dimanfaatkan. Mereka dikapitalisasikan untuk kepentingan sesaat. Kita tidak menyalahkan kepala desa, tapi otak di belakangnya itu siapa yang akhirnya membawa-bawa teman-teman kepala desa itu untuk ikut dalam acara yang katanya silatnas, tapi berbungkus silatnas, tapi isinya yaitu dukungan. Gitu loh. Kalau sekarang ini itu ada medianya terbuka. Baik, saya ingin ke Pak Sunan.
Baik, Pak Sunan, Ya. ini Ketua Abdesi Pak Arifin menyebut bahwa pihaknya tidak setuju perangkat desa hadir di acara kemarin, kemudian terkesan mendukung paslon tertentu di pemilu 2024. Ya, Arifin itu bagi saya tidak penting untuk ditanggapi karena dia hanya sekedar mencari panggung. Kalau dia bilang abdesi yang mana? Ya itu internal lah, itu internal Mas Apa. Artinya dari teman-teman perangkat desa sendiri ini tidak satu suara ya di acara kemarin juga ada yang tidak setuju dengan kegiatan seperti itu, Pak Sunan. Organisasi desa, satu suara. 8 organisasi desa, bukan hanya Abdesi loh, saya sebut ya, Abdesi, ya. Baik. APEPNAS, PPDI, Parade Nusantara, Kompak Desi, itu, PAPSI. Karena itu kawan saya, Ketua Abdesi kawan saya, Ketua APETAS kawan saya. Baik, Pak Boyke, kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Sunan. Kita tidak pernah mobilisasi. Ya, pada intinya gini, Dinda. Iya, Kang. Hormat. Iya, Kang. Jadi tadi konteksnya tolong diksinya ini dipahami. Kita juga belajar undang-undang pemilu. Yang saya maksud bahwa kepala desa, perangkat desa itu harus cawe-cawe, harus terlibat secara langsung dalam konteks mensukseskan pemilu. Oh iya. Oke, baik. Pak Boyke, baik, saya ingin ke Pak Boyke. Ini Pak Boyke, TPN Ganjar Mahfud berencana akan melaporkan kegiatan para perangkat desa tersebut ke Bawaslu dan hingga kini masih mengumpulkan bukti-bukti ya, Pak Boyke. Rencananya kapan akan melaporkan ke Bawaslu? Ya, kita dalam proses mencari bukti-bukti yang lebih konkret, yang lebih paten lagi seperti apa. Setelah itu kita akan menyampaikan dan melaporkan itu ke Bawaslu. Yang pasti gini, persoalannya gini, kami meminta ya dengan sangat hormat, kita jangan mengobati luka yang kita buat, tetapi menghindari luka itu terjadi. Karena begini loh Kanda, ada sekali yang terjadi persoalan mengenai Mahkamah Konstitusi yang kesalahan. Ya ternyata Ketua Mahkamah Konstitusi terkena aturan pelanggaran kode etik sangat berat pelanggaran. Itu kita mengobati. Nah kedua, terjadi lagi kejadian di Abdesi dan kawan-kawan maupun kepala desa untuk mendukung pasangan calon capres tertentu yaitu Prabowo Subianto dan Mas Gibran ya. Bagi kami gitu loh, jangan, kalau bisa kita jangan deh selalu mengobati sesuatu yang sudah terjadi. Minimal kita menjaga jangan sampai luka itu terjadi. Kan enak, kita netral. Nah saya pertanyaan, gini loh, Pak Prabowo itu kan paham, beliau itu Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra. Lalu Mas Gibran itu wali kota, anaknya Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Bapaknya Mas Gibran adalah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Loh, kan mereka tahu acara ini kalau misalnya berpihak ngeblok pada salah pasangan capres itu salah. Kenapa Pak Jokowi itu diam gitu loh? Kenapa dia membiarkan ini dan dia memahami ini tidak boleh melanggar undang-undang dan aturan negara. Lalu Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Gerindra juga tahu dan sangat paham kalau ini tidak diperbolehkan karena ngeblocking. Baik, terakhir. Lalu Mas Gibran itu wali kota, dia tahu ini salah, ngapain dia hadir? Maksud saya, udahlah kita bermain netral, teman-teman Kanda di Abdesi dan segala macam itu, kawan-kawan saya juga, tolong kita netral, lalu menjaga soliditas bersama-sama dan menyampaikan kepada kepala desa seluruhnya untuk menjaga proses pemilihan ini dengan tenang, dengan damai dan jujur, Kanda. Baik, terakhir Pak Sunan, baik Pak Sunan, Bawaslu juga saat ini tengah menyelidiki acara ribuan perangkat desa yang dihadiri oleh cawapres Gibran tersebut. Ada sanksi yang juga akan menanti perangkat desa jika akhirnya dinyatakan bersalah melanggar netralitas dalam pemilu. Tanggapan Anda, Pak Sunan? Pada dasarnya, saya selaku Seknas Desa Bersatu menyatakan kami siap karena setiap kegiatan Silatnas Desa Bersatu itu rutinitas setiap tahun.
kami siap dengan resiko yang akan kami tanggung. Satu itu. Terus yang kedua, kami juga sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia tidak punya anak. Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak punya anak. Ya, jadi diksi ini harus kita luruskan. Yang kami undang kemarin itu adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai hasil konsensus dari 8 organisasi yang kita sepakati bersama. Terima kasih. Oke, baik. Atas atensinya. Baik, terima kasih Pak Sunan Bukhari, Sekretaris Nasional Desa Bersatu, dan juga Waketum DPP Partai Perindo Pak Boyke Nofrizon telah hadir bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih Mbak Nafa. Terima kasih Kang Sunan.